Kalau dulu ketika belum kenal dengan maggot, kita sampah itu ditimbun, buang, ditimbun, dibuang, ditimbun. Kalau dengan maggot kita bisa mengolah dari sampah bisa menjadi cuan atau uang seperti itu. Jadi banyak hasil yang diturunkan dari maggot. Kita berdapat challenge 1 kuintal per hari, kita bisa mencapai 50%-nya saja. Untuk saat ini kebetulan mereka dipercaya oleh Indonesian Solid Waste Association, ditunjuk dari negara Norwegia. Mereka itu fokus sampah di wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Banyuwangi, untuk menyelesaikan sampah. Intinya mereka itu kampanye bagaimana mengolah sampah. Semakin banyak orang yang pengen tahu tentang maggot, jadi ibaratnya aku sangat domin. Saya tidak bisa ngasih uang, tapi saya bisa ngasih ilmu. Itu aja. Antara belakangnya ya cuman kita sebenarnya kan adalah PK itu adalah pemuda dan geladakannya. Jadi di sini adalah kumpulan dari beberapa pemuda, hobinya sama, hobi mancing, jolo. Di sini kan ada sungai nih. Ya setiap sore itu 2 hari sekali, ada setiap hari melakukan kegiatan memancing. Selesai pulang kerja di jam 4 itu kita melakukan memancing. Lambat laun kalau kita rasakan bukan ikan yang kita dapat, tapi sampah yang kita dapatkan. Sedangkan orang untuk sadar untuk sampah kan masih kurang, kesadaran orang tentang sampah. Nah, akhirnya kita untuk peduli sampah ya cuma dari sekedar mancing. Setiap hari dapat sampel, setiap hari dapat sampah-sampah yang nggak jelas. Akhirnya kita peduli membersihkan sampah di lingkungan. Ketika membersihkan sampah di lingkungan, kita bingung mikir profit, kita bingung mengukurkan. Kita operasional setiap hari mengambil sampah tapi tidak ada keuangan yang masuk. Akhirnya kita mencari dan browsing di Google apa itu maggot dan bagaimana pemanfaatan maggot. Itu tadi. Dan ini perjalanannya dari keresahan pemuda-pemuda yang di sekitar sini. Nah, akhirnya pemuda yang di sini itu peduli dengan sampah, mengolah sampah, dan hingga saat ini kita masih bisa bertahan di sampah ya gara-gara maggot. Itu 2017. Kita mulai observasi, 2018 kita fight di sampah organik. Dukungan dari teman kita, teman atau keluarga atau saudara atau orang lain itu kan pasti mereka itu kan koyok ganti kerjaan dia mau pengen sampah kan itu. Mau ngapain sampah diapain? Sampah kan harus dibuang, bukan diolah kan itu. Stigma masyarakat kan ketika kita mengolah sampah berarti satu sumber penyakit. Yang kedua, kalau kita mengolah sampah kan dapat uang dari mana kan itu. Ternyata dengan prinsip yang kami miliki, semangat yang kita miliki, hingga saat ini kita bisa seperti ini, alhamdulillah, dan bisa dikenal dengan yang lain dan bermanfaat, membagikan ilmu-ilmu bagaimana mengolah sampah baik dan benar. Dari segi ibaratnya protes dari warga itu merupakan tantangan bagi kami. Jadi ketika mengolah sampah tidak dengan baik dan benar itu pasti kan menimbulkan gejolak. Yang satu polusi udaranya, yang kedua kan timbul lalat-lalat yang banyak selain lalat dari kita budaya, lalat rumah, lalat hijau. Tapi ketika kita benar-benar mengolah sampah dengan benar, insya Allah pasti akan aman. Untuk demo atau tantangan dari warga ada, tapi tetap kita bagaimana membuktikan kalau mengolah sampah dengan baik itu tidak akan mencemari lingkungan. Nah, hingga saat ini akhirnya masyarakat sekitar sadar bahwa memang benar-benar perlu pengolahan sampah yang baik dan benar. Insya Allah, dan kita juga sudah bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang penting itu bisa menjadi ibaratnya itu gak iso nggak duit tapi iso manfaatnya gitu. Maggot adalah merupakan sejenis larva, Mas. Sebenarnya maggot itu bahasa Inggrisnya kan maggot. Kalau orang bisa bilang di sini kan orang ngomong desa-desa ngomongnya maggot itu set atau ketuket. Jadi larva dari BSF atau larva dari lalat tentara hitam itu adalah maggot. Intinya maggot itu adalah hasil dari kita budidaya lalat. Untuk dari maggot sendiri makanan adalah sampah organik. Jadi maggot itu memakan sampah organik
Jadi sampah kan ada dua, sampah organik sama anorganik. Kalau sampah organik itu adalah merupakan limbah dapur, buah-buahan busuk, sayur mayur dan lain sebagainya, itu berarti yang serba organik itu tadi. Kalau sampah yang anorganik itu adalah seperti plastik, gelas, kaca dan lain sebagainya, itu dibilang sampah anorganik. Nah ini Mabet ini makanya sampah organik. Untuk saat ini kita sampah itu dapat dari yang pertama dari lingkungan sekitar. Jadi kita mulai pengambilan sampah-sampah di lingkungan sekitar. Yang kedua kita dapat dari pasar-pasar. Dan kemudian yang ketiga kita dapat dari limbah dari perusahaan. Untuk saat ini pengelolaan sampah menggunakan media lalat BSF atau dengan media maggot ini merupakan yang pertama adalah solusi penyelesaian sampah ketika menggunakan maggot, khususnya di bidang organiknya. Jadi selain kalau dulu ketika belum kenal dengan maggot, kita sampah itu ditimbun, buang, ditimbun. Kalau dengan maggot kita bisa mengolah dari sampah bisa menjadi cuan atau uang seperti itu. Jadi banyak hasil yang diturunkan dari maggot. Kalau untuk produk kita ada beberapa kategori produk. Jadi yang pertama dari segi pertanian ada, kita produk dari peternakan ada, perikanan ada. Jadi kalau dari yang pertama dari segi pertanian, kita mengolah maggot ini bisa mendapatkan dua hasil. Jadi hasil dari satu pupuk organik cair dari olahan maggot, kemudian yang kedua pupuk organik padat, biasa disebut dengan kompos. Kemudian dari peternakan kita bisa maggot sendiri yang fresh itu tadi kita bisa menjadi pengganti atau pengganti dari konsentrat menjadi bahan pakan unggas ayam, bebek. Kemudian yang berikutnya di peternakan itu bisa menjadi maggot kering. Ya itu dikeringkan, tidak dianjurkan juga dimakan, tapi enak. Itu kalau sudah dikeringkan harganya juga lebih mahal. Kemudian yang dari segi perikanan juga kita menjadi bahan dasar untuk sumber pakan untuk ikan nila. Jadi daripada konsentrat, menggunakan ini perkembangannya lebih bagus, pemotongan biaya FCR dari peternakan dan perikanan lebih kecil. Jadi laba atau keuntungan dari para peternak itu lebih besar menggunakan maggot. Awalnya kita itu adalah pemuda yang peduli dengan sampah, bismillah. Ya akhirnya alhamdulillah dengan kerja ikhlas tekun kita bisa seperti ini gitu. Untuk alat yang pertama kita membutuhkan satu transportasi untuk kita mengambil sampah. Terus kemudian alat yang kedua adalah mesin pencacah untuk mencacah sampah. Kemudian tempat seperti ini. Kalau kebutuhan apa? Kita butuh sampah sebanyak-banyaknya, tapi sampah organik ya, bukan sampah anorganik. Jadi kita membutuhkan apa? Kebetulan tempat kita ini bisa mengolah sampah 2 ton dalam 1 hari, sampah organik. Saat ini tuh kita itu dapat challenge 1 hari 1 kuintal fresh maggot dengan estimasi harga 6.000 per kilonya. Tetapi kita masih belum bisa mencukupi atau bisa mencapai target seperti itu dikarenakan sumber sampah kita yang kurang. Jadi intinya PK itu kekurangan sampah, bukan orang bingung akan sampah, bingung buang, bingung menyelesaikan. PK itu intinya kurang akan sampah. Ketika sampah kita dapat lebih banyak, kita bisa mendapat produksi yang lebih banyak, karena tempat kita itu sudah bisa dikatakan skala bisnisnya di sini nih, maggot di sini nih, seperti itu. Jadi kita dapat challenge 1 kuintal per hari, kita bisa mencapai 50%-nya saja, 50 kg per hari, karena kan sampahnya berkurang. Sulit dari sampah, sangat sulit dari sampah.
Kalau yang di wilayah Silitakung sini sampah kan kita musiman biasanya. Sampah kan ketika panen naga, panen raya naga, buah naga, terus jambu, melon, jeruk itu kan sampah organik mas. Nah, kita bisa push di situ. Tapi untuk dapat dari warga-warga sekitar, apalagi di bulan puasa seperti ini kan minim mas. Jarang orang yang masak. Kita nggak nyampe. Targetnya kita nggak ketemu. Soalnya kalau kita di kota beda. Jadi setiap wilayah beda-beda. Penghasilan sih fluktuatif mas, dan tergantung jumlah sampah yang kita olah. Tapi kalau di tempat kami dengan skala pengolahan minimal satu hari itu 500 kilo, kita per bulan bisa mendapatkan profit 7-10 juta untuk penjualannya aja, produk yang di fresh ini, belum yang di pupuknya. Untuk magotnya saja, belum di pupuknya. Pupuk beda lagi. Jadi kita marketnya ada tiga market sih, tadi pertanian, peternakan, sama perikanan. Nah untuk di peternakan dan perikanan ini kita bisa mendapatkan 7-10 juta dengan pengolahan sampah yang saya bilang tadi 500 kilo, minim 200 kilo lah ya per hari. Kalau standarnya di 500 kilo per hari pengolahan sampahnya. Kalau di penjualan pupuknya itu beda lagi. Jadi ada beberapa yang kita pasar yang kita miliki, market kita masing-masing ada. Dari mengolah sampah dengan magot, dari sampah jadi berkah ya ini. Kalau distribusi sendiri sih untuk yang fresh, magot yang fresh seperti ini, yang masih hidup itu, kita biasanya dari komunitas dari komunitas peternak dan peternak lele, peternak ikan nila, peternak ayam, ya komunitas. Terus untuk distribusi yang market yang kering itu kita lewat biasa marketplace, yang pupuk-pupuknya juga komunitas petani-petani. Alhamdulillah untuk di pemerintahan sampai saat ini masih belum ada, dan kita tetap berjuang di situ. Bagaimana intinya mengedukasi aja lah. Kalau bantuan kita masih belum ada, tapi kita tetap mengedukasi pemerintah tempat supaya sadar akan penggunaan sampah. Untuk yang saat ini kita mendapat support dari PTBS karena binaan, jadi dibimbing, dibina pembinaan ke kami bagaimana ini seperti arahnya kemana. Untuk saat ini kebetulan mereka dipercaya oleh ISWA, Indonesian Solid Waste Association. Nah itu yang ditunjuk dari negara Norwegia. Mereka itu fokus sampah di wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Banyuwangi, untuk menyelesaikan sampah. Kebetulan mereka sendiri istilahnya menjadi asesor dari beberapa desa untuk melatih pengolahan sampah tentang sampah organik. Jadi sementara ini kita itu dulu kita kerjakan. Intinya PK itu kampanye bagaimana mengolah sampah, itu aja fokusnya kita itu. Susah ketika kita tidak mendapatkan sampah tetapi magot kita banyak sekali. Jadi ketika magotnya wakah, makanannya gak ono, nelauso, susah itu. Senangnya bila ya seperti ini, sampean datang ke tempat kami ingin mengetahui bagaimana magot, berarti peduli dengan sampah. Senangnya saya sangat antusias, kami PK sendiri sangat antusias ketika semakin banyak orang yang pengen tahu tentang magot. Jadi ibaratnya aku sangat domin. Saya tidak bisa ngasih uang, tapi saya bisa ngasih ilmu. Itu aja. Senangnya kita di situ. Sebenarnya harapan kami sederhana. Kami mau ada beberapa desa itu yang atau minimal pemuda-pemuda seperti sama-sama ini, calon-calon sama ini, sadar mengerti bagaimana mengolah sampah. Karena bila sampah itu tidak diolah dengan baik,
wes mesti bikin masalah. Itu dimanapun. Apalagi sampai nyari di kota. Kalau di desa kan masih lahannya luas. Tapi kalau masih dari kota itu sampah momok. Karena momok itu karena sampah itu yang terjadi sampai saat ini, sampah diambil kemudian dipindah ke tempat sampah. Nah, tempat pengambilan dari sini clearing area berarti genteng-genteng diambil kemudian dibawa ke pedaman di tempat sampah, tempat pembuang akhir. Di sana kan nggak diselesaikan, menumpuk menggunung menjadi gunungan sampah. Ketika gunungan sampah itu terjadi, apa yang terjadi? Penyakit yang datang, kan seperti warga sekitar yang dirugikan seperti itu. Jadi kalau harapan kami banyak orang sadar akan sampah, kayak banyak orang yang berbudidaya sampah ini, karena dengan berbudidaya dengan media magnet ini ada beberapa produk yang bisa dihasilkan. Pesannya cuma itu aja, paling enggak itu ketika kita sadar akan sampah itu yang pertama adalah pilah sampah dari rumah, Mas. Jadi kita harus bisa menyendirikan atau menyisihkan sendiri ini sampah yang mana organik, sampah yang organik. Jadi sadar akan sampah, Mas. Iya, kalau kita semua dari masyarakat lokal, jadi kita memang berkumpul dari satu komunitas, perkumpulan IKPK Indonesia. Berawal dari ngobrol-ngobrol kayak gini, akhirnya bersama-sama berdiri, ya pekerjaannya teman-teman semuanya menggunakan lama rumah. Aku di desa dengan tanah pekerjaan itu bisa. Di sini kan ngomongin tradisi nih, jadi kan yang ngomong desa kan lahannya ombok, tempatnya kan rumah. Nah, ini ombok, sekarang ini ombok, mesti bikin oke. Nah, masalahnya ketika sama organik itu mau ke titik oke, otomatis kan gak dikain dengan PK akan dengan titik ya. Jadi PK itu bukan harus titik salah sampah, itu kan tradisi. Kekhawatiran sebenarnya di industri masker sendiri itu tidak ada matinya, Mas, karena sampah harus tidak khawatir. Yang kita khawatirkan itu tidak ada berita sampah, itu aja. Berkurang kalau berita sampah ya sih, ini ke buat apa? Makanya kita selalu campaign untuk kampanye bagaimana mengolah sampah, bagaimana terus menolakkan ilmu kita ke ini berharap ini nanti ketika setelah sekolah mau mendapatkan kuliah dan mendapat ilmu, kalau mau baru bagaimana bisa ilmu dan itu kita